Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemotongan PPh pasal 22. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan besar dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak penting yang berfungsi memperkuat sistem keuangan negara adalah pajak penghasilan PPh pasal 22 yang dikenakan atas kegiatan impor dan perdagangan yang dengan barang tertentu. Nah, PPh pasal 22 ini dipungut oleh pihak yang ditunjuk pemerintah seperti bendahara pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan atau impor. Melalui sistem pemungutan di muka, pemerintah dapat memperoleh penerimaan secara bertahap sepanjang tahun pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya pengertian PPh pasal 22. Apa sih PPh pasal 22 itu? Jadi, PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan barang. Pajak ini bersifat withholding tax, yaitu dipungut di muka dan dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Dasar hukum yang menjadi acuan utama antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 34, PMK 2017 serta PMK Nomor 41, PMK 010/2022 sebagai aturan pelaksanaannya. Nah, fungsi utama pajak ini adalah untuk mempercepat penerimaan negara dan memastikan kewajiban perpajakan dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun berjalan. Selanjutnya itu ada objek dan tarif PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti impor barang, pembelian oleh instansi pemerintah, penjualan hasil produksi industri, dan perdagangan barang mewah. Tarif pajak berbeda sesuai jenis transaksi, antara lain yang pertama itu kegiatan impor 2,5% sampai dengan 10% dari nilai impor tergantung jenis barang dan API. Yang kedua itu pembelian oleh bendahara pemerintah sebesar 1,5% dari harga pembelian. Yang ketiga itu penjualan hasil produksi industri, semen, baja otomotif. Tarifnya itu sebesar 0,1% sampai 0,45%. Yang keempat penjualan BBM, gas, dan pelumas sebesar 0,25% sampai dengan 0,30%. Dan yang terakhir itu penjualan barang mewah hingga 5% dari harga jual. Penerapan tarif yang bervariasi menunjukkan adanya asas keadilan dalam pemungutan pajak sesuai dengan potensi ekonomi dan karakteristik transaksi. Selanjutnya itu ada mekanisme pemungutan. Nah, objek PPh pasal 22 mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti impor barang, pembelian oleh instansi pemerintah, penjualan hasil produksi industri, dan perdagangan barang mewah. Tarif pajak berbeda sesuai jenis transaksi, antara lain yaitu yang pertama pemungutan pajak pada saat transaksi oleh bendahara, BUMN atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua itu penyetoran hasil pemungutan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi. Yang ketiga ada penerbitan surat setoran pajak atau SSP atau e-billing sebagai bukti pemungutan atas nama wajib pajak. Dan yang terakhir ada pelaporan hasil pemungutan melalui SPT masa PPh pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, sistem ini dirancang agar transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perpajakan dapat terjamin. Berikutnya ada manfaat dan peran PPh pasal 22. PPh pasal 22 memiliki peranan strategis dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak negara.
Manfaat yang diperoleh antara lain yaitu pertama, mempercepat penerimaan pajak tanpa menunggu akhir bulan. Kedua, menekan risiko kebocoran penerimaan dan memperkuat sistem pengawasan pajak. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan. Yang keempat, membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan pemerataan ekonomi melalui penerapan tarif yang proporsional. Dengan demikian, pajak ini bukan hanya instrumen penerimaan negara, tetapi juga alat kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya secara keseluruhan PPh Pasal 22 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan nasional yang membantu mengoptimalkan penerimaan negara melalui kegiatan impor dan perdagangan. Pelaksanaan pajak ini yang melibatkan pemerintah dan badan usaha mampu menciptakan sistem pemungutan yang efektif, transparan, dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah perlu terus memperbarui kebijakan serta memperluas digitalisasi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pemahaman tentang pentingnya pajak semakin luas. Nah, di sisi lain, pelaku usaha diharapkan menjaga kepatuhan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai pemotongan PPh Pasal 22. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.